Dan di antara mereka orang-orang munafik ini ada yang suka mengganggu Nabi SAW, dan mereka mengatakan bahwasanya Nabi ini suka mendengarkan ucapan semua orang. Ya, udhun itu sebenarnya telinga, tapi diartikan Nabi ini suka mendengarkan ucapan semua orang tanpa memilah-milih. Ini celaan kepada Nabi SAW. Katakanlah sesungguhnya Rasulullah SAW mendengarkan ucapan yang baik, yang mana yang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendengarkan ucapan orang-orang yang beriman, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang mengganggu Rasulullah SAW, bagi mereka azab yang pedih. Dalam surat At-Taubah ayat 61. Syekh Sa'di menjelaskan bahwasanya orang-orang munafik mereka mengganggu Nabi SAW dengan ucapan wa yaquluna huwa udhun. Nabi SAW suka mendengarkan ucapan semua orang. Ya. Mereka tidak peduli apa yang telah mereka keluarkan dari lisan mereka, yaitu mengganggu Rasulullah SAW. Fa'asau kulla isaah, mereka berbuat keburukan demi keburukan. Ya. A'dhamuha, yang paling besar adalah gangguan kepada Nabi SAW, padahal Nabi SAW membawa hidayah untuk mereka, menunjukkan jalan kebenaran untuk mereka, dan mengeluarkan mereka dari kesesatan menuju hidayah, tapi mereka mengganggu Nabi SAW. Dan di antara bentuk celaan mereka bahwasanya mereka mencela akal Nabi SAW. Ya. Mencela akal Nabi SAW, padahal Nabi SAW ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Akalnya yang paling sempurna itu siapa? Nabi SAW. Dan keimanannya paling sempurna itu Nabi SAW. Tapi mereka orang-orang munafik memperolok-olok Rasulullah SAW. Kemudian turunlah surat dalam surat At-Taubah ayat 65, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan apabila engkau bertanya kepada mereka, mereka akan mengatakan sesungguhnya kami ini hanya bersendaguro dan kami hanya bermain-main. Katakanlah, apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru, janganlah kalian minta maaf karena kalian sudah kafir setelah keimanan. Jadi ternyata dengan sebab memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, memperolok-olok sunnah Rasulullah SAW ini menyebabkan kekafiran, murtad dari Islam. Dan ini berbahaya. Kadang orang tidak tahu ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya, bercanda dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan dampaknya. Oleh karena itu dalam hadis dijelaskan, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba mengatakan suatu ucapan mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan tersebut, yang mana dia tidak peduli, yang sebelumnya tidak menoleh apakah dampak dari ucapannya tersebut mengandung kebaikan atau tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan sebab ucapan tersebut tingkatan-tingkatan, beberapa derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min suhtillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang dia mengatakan suatu ucapan kalimat mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia tidak menoleh dampak dari ucapan tersebut, tidak memikirkan dampak dari ucapan tersebut. Ternyata dia tersungkur masuk ke dalam neraka.